Implementasi kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang diharapkan mampu menjadi sebuah kurikulum yang mengakomodir segala potensi peserta didik. Saya, Amalia Nugrahini, adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Tanjung, akan berbagi praktik baik saya yang berjudul pemanfaatan game Nutri-School dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang bermakna dalam mata pelajaran IPA. Pembelajaran berkualitas adalah pembelajaran yang memenuhi standar tertentu, baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, maupun fasilitas. Proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga mereka dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pembelajaran yang berkualitas dan bermakna adalah kunci untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia Emas 2045. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis yang akan menunjang kemajuan bangsa untuk menciptakan generasi yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Pendidikan yang berkualitas dan bermakna adalah fondasi dari masa depan bangsa yang gemilang bagi Indonesia. SMP Negeri 1 Tanjung adalah SMP yang terletak di jantung ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Sekolah yang dikenal dengan keberagaman siswanya yang mencerminkan berbagai latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan profil belajar yang heterogen, para siswanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dalam lingkungan yang inklusif dan dinamis. SMP Negeri 1 Tanjung yang pernah dilanda gempa 2018 dan pandemi COVID-19, banyak siswanya yang mengalami lost learning atau kehilangan momentum belajar, kesulitan dalam membaca, dan pemahaman konsep yang masih sangat dasar dalam memahami konteks. Dalam situasi seperti ini, penerapan metode inovatif seperti pembelajaran bermakna dan berdiferensiasi menjadi sangat krusial. Alasan saya memilih Nutri-Score sebagai media pembelajaran interaktif adalah di dalam game Nutri-Score, peserta didik diberikan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk sekaligus. Di mana pada diferensiasi konten, peserta didik diberikan pilihan menu gambar, video, serta artikel contoh nyata produk makanan untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Pada diferensiasi proses, terdapat menu activity di mana peserta didik diberikan panduan kegiatan berjenjang dan tantangan yang perlu diselesaikan sesuai dengan minat. Dan pada diferensiasi produk, peserta didik dapat memilih jenis tagihan untuk menguji kemampuan yang telah diperoleh. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pendekatan yang menempatkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa sebagai fokus utama dalam proses belajar mengajar. Dalam strategi ini, saya sebagai guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka melalui pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Kegiatan praktik baik pemanfaatan game Nutri-Score dalam pembelajaran IPA yang bermakna dan berdiferensiasi memiliki beberapa tantangan, antara lain yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan informasi yang valid dan akurat sebagai bahan ajar yang spesifik dan relevan untuk game inovatif Nutri-Score. Yang kedua adalah untuk membuat game yang menarik dan efektif diperlukan teknologi dan alat yang tepat guna. Tantangan yang ketiga adalah menyusun game pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik memerlukan pemahaman mendalam mengenai audiens. Tantangan yang keempat, game yang dibuat harus sejajar dengan standar kurikulum yang berlaku, di mana game tidak hanya menarik tetapi juga edukatif dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Tantangan yang kelima, setelah game selesai, dilakukan pengujian dan mendapatkan umpan balik dari pengguna, di mana proses ini memakan waktu dan membutuhkan banyak iterasi sebelum game benar-benar siap diterapkan dalam media pembelajaran. Dan tantangan yang terakhir adalah game yang dirancang harus dipastikan bahwa peserta didik tetap termotivasi dan terlibat sepanjang kegiatan belajar. Aksi yang dilakukan dalam kegiatan praktik baik pemanfaatan game Nutri-Score dalam pembelajaran IPA yang bermakna dan berdiferensiasi antara lain yang pertama,
melakukan asesmen diagnostik awal. Tujuannya adalah guru memiliki landasan pemetaan kondisi kelas sebagai dasar analisis untuk memahami kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pada proses ini, guru juga melaksanakan riset kecil sebagai penguat akan asesmen yang dilakukan. Aksi yang kedua adalah menganalisis hasil asesmen diagnostik awal. Tujuannya adalah mengidentifikasi area kekuatan dan kebutuhan setiap peserta didik untuk memahami sejauh mana pemahaman peserta didik tentang gizi, makanan sehat, dan kemampuan membaca label nutrisi. Aksi yang ketiga adalah pemetaan peserta didik. Berdasarkan analisis, guru melakukan pemetaan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat mereka. Hal ini untuk memudahkan dalam merancang game yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Aksi yang keempat adalah merancang game Nutri-Score. Pada aksi ini terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Berdasarkan telaah tujuan pembelajaran dengan hasil tes diagnostik awal dan capaian kurikulum, diperoleh bahwa banyak peserta didik yang mengalami kesulitan tentang nilai gizi, sehingga fokus pada game Nutri-Score mengajarkan cara membaca label. Sistem pelabelan nutrisi yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat dengan cara memberikan skor pada produk makanan berdasarkan profil nutrisinya. Skor A untuk makanan yang paling sehat hingga skor E untuk makanan yang paling tidak sehat. Tahapan yang kedua adalah membuat level permainan, di mana guru merancang level permainan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda untuk mengakomodasi berbagai kemampuan peserta didik, serta merancang informasi yang ditampilkan pada game sehingga peserta didik memiliki informasi yang akurat dan valid dalam menjalankan game. Tahapan yang ketiga adalah memvariasikan tantangan. Pada game ini, menawarkan berbagai jenis tantangan dalam permainan seperti teka-teki, kuis, dan simulasi belanja. Tahapan yang keempat adalah menggunakan elemen visual yang menarik. Tujuannya adalah untuk mampu membuat tampilan game yang menarik dan interaktif dengan menggunakan gambar, animasi, dan suara hingga peserta didik memiliki ketertarikan emosi. Aksi yang kelima adalah mengintegrasikan game dalam pembelajaran. Mengintegrasikan game ke dalam sesi pembelajaran tentu memastikan bahwa setiap peserta didik dapat berpartisipasi dan memanfaatkan game. Game digunakan sebagai media untuk memperkuat konsep yang diajarkan dalam mentransfer informasi yang praktis, dinamis sesuai tujuan pembelajaran. Aksi yang keenam adalah mengevaluasi dan refleksi. Setelah tahapan pelaksanaan dilakukan, evaluasi untuk menilai beberapa efektivitas game dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan meminta umpan balik dari peserta didik dan merefleksikan pengalaman belajar peserta didik. Aksi yang ketujuh adalah memodifikasi dan penyesuaian. Berdasarkan evaluasi dan umpan balik, guru memodifikasi dan menyesuaikan game agar lebih efektif di sesi-sesi berikutnya. Kenalkan, nama saya Indira Dewi Syanani dari kelas 71. Setelah pembelajaran IPA, saya merasa saya peduli dengan pola makan saya dan juga saya mengetahui tentang makanan-makanan sehat. Saya juga peduli dengan kesehatan saya. Selama pembelajaran IPA kemarin, saya sangat senang karena menggunakan HP dan langsung dapat melihat nilainya. Juga soal-soalnya menarik karena ada gambar dan tulisan yang sangat perfect. Terima kasih. Pembelajaran